Hai pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia. Hari ini kembali mari kita belajar sama-sama mengenai kesehatan di GoHealthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kami selalu menghadirkan narasumber yang baru dalam setiap episodenya. Kenapa? Karena kami ingin mendengarkan kisah kesehatan dari banyak orang. Termasuk kami akan carikan solusinya. Jadi jika Anda ingin langsung berbagi masalah Anda di studio, silahkan loh. Ya, silahkan kirimkan data riwayat kesehatan Anda melalui alamat email ini. Oke, nanti kami akan atur waktunya supaya Anda bisa langsung datang ke studio kami dan langsung berbincang dengan para praktisi kesehatan. Nah, sahabat saya, ada dua praktisi kesehatan hari ini. Yang pertama ada Mbak Lula Kamal. Mbak Lula, apa kabar? Hai pemirsa, semoga sehat semuanya ya. Ada Mas Boy Abidin. Mas Boy, apa kabar? Alhamdulillah, Kang Donald, sehat Kang Donald. Sehat. Yes. Ya pemirsa, senang berjumpa dengan Anda kembali ya. Iya, dan narasumber kami kali ini ada Mbak Mila. Apa kabar Mbak Mila? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ya. Tapi sebelumnya kita akan mencari kebenaran atau yang salah dari pernyataan berikut ini. Pernyataannya adalah hipertensi tanpa gejala tidak berbahaya. Coba, menurut Mbak Mila ini pernyataan benar atau tidak? Benar. Karena Merasakan sendiri. merasakan sendiri. Iya. Kenapa? Karena nggak ada gejala waktu itu, nggak pernah sakit, nggak pernah puyeng, nggak pernah sakit kepala. Tiba-tiba langsung drop, terserang stroke. Gara-gara hipertensi yang tanpa Iya, gejala. nggak kekontrol. Baik, oke. Kita cari tahu kebenarannya. Mbak Lula. Jawabnya adalah salah. Hipertensi tanpa gejala itu malah lebih berbahaya. Tapi tadi kayaknya Mbak Mila kan ngomongnya benar. Tapi alasannya sih sebetulnya larinya ke arah yang Alasannya salah. betul kan pengalaman pribadi. Iya. Betul. Iya. Mbak Mila, orang yang tensinya tinggi nggak punya gejala itu banyak. Jadi orang-orang yang kemudian nih pemirsa di rumah nih ngerasa tiba-tiba tengkuknya nih agak kenceng, itu adalah orang yang memang beruntung karena dia termasuk yang sensitif. Dikasih tanda. Tapi sebagian besar dari kita nggak akan tahu. Jadi terus kita harus gimana dong? Kita harus periksa. Begitu ketahuan ada tingginya, kita sudah harus lebih sering lagi ya mengecek sebetulnya tensinya berapa. Karena kalau udah ketahuan tinggi, mau tidak mau harus minum obat dong dengan sendirinya. Ada yang kita lakukan lebih, gitu ya. Iya. Ya, dan juga hipertensi ini ya disebut dengan silent killer. Jadi pembunuh diam-diam nih, nggak pakai tanda-tanda, nggak pakai aba-aba. Ya apalagi kalau yang tidak pernah dicek tekanan Iya, darahnya. Ya tiba-tiba tinggi, tidak terkendali, kemudian terjadi komplikasi, terjadi stroke. Iya. Ya stroke itu bisa terjadi kelumpuhan, kecacatan, bisa juga terjadi kematian. Jadi memang betul-betul nih ya, diam-diam dia nggak pakai undangan segala macam gitu. Jadi, untuk pernyataan hipertensi tanpa gejala tidak berbahaya, jawabannya adalah salah. Oke. Pernyataan yang kedua, saat olahraga tensi kita pasti naik. Benar atau salah Mbak Mila? Benar. Kenapa? Karena bisa kan capek. Capek, karena Detak capek jantung jadi nggak teratur gitu jadi ya. jantung berdetak lebih betul. kencang, kemudian tensi jadi naik gitu? Iya. Oke. Mas Boy, apakah benar? Betul. Jadi kalau saat olahraga memang ada kenaikan tekanan darah. Apakah olahraganya berjalan, berlari, ya artinya itu menggunakan atau jantung kita akan memompa lebih kuat lagi. Dan kemudian juga nanti pembuluh darah kita akan mengkompensasi itu. Ya, kalau pembuluh darah kita cukup elastis, maka kenaikan tekanan darahnya biasanya akan tidak terlalu tinggi. Dan kemudian begitu istirahat, tekanan darahnya kembali normal. Tapi kalau ada masalah dengan elastisitas dari dinding pembuluh darah kita, maka pada saat kita berolahraga, ya, tensinya itu kemudian akan naik. Nah itu juga yang menyebabkan kenapa orang yang olahraga bisa tiba-tiba kena serangan jantung, bisa tiba-tiba kena stroke. Kejadian sering itu adalah di olahraga yang pertandingan. Kenapa? Karena kita kebawa sama lawan kita. Padahal harusnya tidak demikian. Kita harus tahu status kesehatan kita. Iya, harus tahu kondisinya. Jadi, pernyataan saat olahraga tensi pasti naik, jawabannya adalah benar. Nah pemirsa, sebelum berbincang dengan Mbak Mila, kita belajar dari kesalahan yang dia lakukan. Ya, kita simak dulu ya. Ini adalah riwayat dari kesehatannya Mbak Mila. Mila tak pernah terbayangkan olehnya di usianya yang masih terbilang muda ini sudah mengalami stroke. Terlebih, selama ini Mila merasa tubuhnya sehat-sehat saja karena tidak mengalami sejumlah gejala yang berarti. Dan tanpa ia sangka, ternyata ia sudah mengidap hipertensi.
hingga mengalami stroke pada November tahun 2021 lalu. Dampak dari stroke ini membuat anggota tubuh bagian kirinya mengalami kelemahan. Disebutkan terdapat sumbatan di pembuluh darah otak Milah. Milah pun hanya mengandalkan latihan secara mandiri di rumah agar otot-ototnya yang lemah dapat berfungsi kembali dengan baik. Milah berharap dirinya bisa pulih dari stroke. Ia ingin beraktivitas kembali seperti dulu saat dirinya masih sehat. Hipertensi yang diderita oleh Mbak Mila itulah yang membuat beliau sampai harus terkena stroke. Ya. Padahal rajin olahraga seminggu sampai 4 kali. Mbak Mila pernah berpikir begitu nggak? Iya, beberapa teman juga kaget. Kenapa kok bisa stroke? Kamu kan paling rajin, olahraga, aerobik paling aktif. Tapi memang tensinya ini agak bisa dibilang kecolongan kali ya. Iya, nggak tensinya tinggi ya. kekontrol. Paling tinggi pernah berapa Mbak Mila? 160/90. Tapi setelah itu lama nggak pernah kontrol. Oh. Jadi nggak tahu kalau hipertensi tinggi gitu. Yang paling berbahaya adalah tidak terasa gejalanya. Betul Mbak Mila? Iya, betul. Nggak ada pusing, nggak ada leher kaku, nggak ada? Nggak pernah. Sebelum kami melakukan rekaman syuting ini, kami sempat memeriksa kembali tekanan darahnya Mbak Mila ya. Ini tensinya 170, atasnya bawahnya 106. Ya, Aduh. ini jauh di atas normal ya. Normal kan 120/80. Jadi ini masih ada risiko ibu untuk mengalami masalah komplikasi dengan tekanan darah yang tinggi ini. Selain tensi, kita juga lakukan tadi pemeriksaan kadar kolesterolnya. Masih tinggi juga. Ya, kadar kolesterolnya juga angkanya tinggi. Jadi ini memang harus Oke. diwaspadai betul dan harus dilakukan upaya supaya tekanan darahnya terkendali dan kolesterolnya juga bisa terkendali. Yang paling buruk apa kalau misalnya tidak ditangani? Stroke berulang, Ya kan? betul. Ya, dan stroke berulang ini biasanya kondisinya lebih parah daripada stroke yang Aduh, jangan. pertama. Mbak Mila, ini dengan keadaan angkanya yang kurang baik ini ya, gitu ada yang dirasakan nggak? Pengen tahu aja. 2 malam ini susah tidur. Oh, oke, baik. Terus rasa kepala di pundak ini pegel gitu. oke, Dua baik. hari ini. 2 hari ini ya. Mbak Mila ini sudah 2 tahun menderita stroke ya? Ya, 2 tahun Masih dalam lebih. proses pemulihan. Mohon maaf Mbak Mila, boleh berdiri? Yang terdampak kan sebelah kiri ya? Iya. Mohon maaf kalau tangan, bisa sampai mana tangan kiri? Ini Bisa ngangkat? bisa. Dulu ketika awal serangan bisa gini Enggak nggak? bisa. Oh, tapi ini udah Lemah betul banget. udah membaik sekali nih ya? Iya. Bisa menggenggam? Masih kaku ya? Tapi Kayak sakit nggak? gemetar. Enggak. Nggak sakit. Kalau jalan gimana, Kalau jalan Mbak Mila? bagaimana? Jalan ya begini. Oh, baik ya. Masih ada kakunya ya? Iya, kalau berat. Masih agak Aku. Berat. Silakan duduk lagi. Iya. Tapi aktivitas sudah bisa kembali dilakukan Sudah. sendiri. Sudah. Sudah nganter anak lagi, udah Nganter bisa. anak sekolah tiap hari, Masya Allah. nyuci, nyetrika, Aduh. masak. Udah bisa. Naik motor? Enggak, naik Udah motor. enggak. Soalnya kan dulu kan naik motor soalnya. Apa aja yang dilakukan Mbak Mila supaya bisa kembali pulih? Terapi. Seperti apa? Terapi alternatif, Mm-mm. bahkan sampai sempat sendiri, saya selalu sendiri karena suami cari nafkah. Jadi saya di situ nangis, saya pengen nyampe ke tempat itu, pengen berobat, dikira saya itu stroke itu dengan seketika berobat langsung sembuh gitu. Oke. Mbak Mila, kalau makan gimana? Udah dimulai diatur nggak makannya? Iya, dijaga. Garam gitu-gitu ya, yang ada Iya. pengawetnya Iya. gitu ya, udah dijaga ya? Udah dijaga. Lemak-lemak stop udah. Iya, pola makan pokoknya dijaga dari lemak, dari minum teh manis apa gimana enggak. Dulu mah suka padahal ya kayak gitu ya. Iya, Mbak Mila, kalau kemudian orang kena stroke, yang pertama kali harus kemudian diubah adalah pola hidupnya. Iya. Gimana caranya jangan sampai ngulang permasalahan yang sebelumnya. Iya, betul. Mbak Mila kan masih muda nih. Ini pemirsa di rumah nih, bukan berarti yang paling 33 masih muda. Tapi ada juga yang kena di umur 20-an. Berarti kita sama-sama mesti melihat pola hidup kita seperti apa. Yang harus diubah duluan adalah pola hidup. Kenapa? Jangan sampai mengulang kejadian yang sebelumnya. Semua yang salah yang dikerjakan sebelumnya kita rapihkan sekarang. Setelah itu udah pola makan dilihat, tidurnya mesti cukup, begitu ya, stresnya nggak boleh banyak-banyak gitu ya. Sama balik lagi ada olahraganya. Tadi olahraganya udah 4 kali. Nanti pelan-pelan kita tarik lagi supaya bisa 2-3 kali lagi gitu ya. Tapi yang paling penting tambahannya adalah berhubungan sama darah dan pembuluh darah. Ada teknologi nih Mbak Mila, yang memang larinya adalah untuk kesehatan darah dan pembuluh darah, namanya teknologi laser. Pernah dengar nggak Pak? Pernah dengar nggak? Teknologi laser.
Pernah lihat di TV. Oh, pernah. Pernah lihat. Nah, ini memang larinya adalah untuk ke arah hipertensi, untuk bantu yang diabetes, Iya. yang kolesterolnya tinggi. Karena memang yang dirapikan itu adalah tubuh kita supaya lebih optimal. Jadi nanti darah dan pembuluh darahnya bisa dalam keadaan sehat. Ya, dan saya juga ingin menambahkan tadi pemirsa apa yang disampaikan oleh Mbak Lula mengenai pola hidup sehat tadi. 4 pilar pola hidup sehat itu harus dilakukan secara bersamaan simultan. Jadi nggak cukup hanya olahraga saja atau makan saja atau faktor stres saja. Jadi 4-4-nya harus bersamaan. Kemudian juga rajin melakukan pemeriksaan kesehatan. Iya. Ya, tekanan darah itu harus rajin dilakukan ya. Tanpa atau sebelum ada gejala. Kemudian juga kalau ada obat-obatan, ikuti saran dokter. Dan kemudian untuk menjaga nih, kalau kita bicara mengenai tekanan darah, kita bicara mengenai kolesterol, kita bicara mengenai kualitas darah dan pembuluh darah kita. Jadi ini bisa dibantu dengan penggunaan teknologi laser. Harapannya dinding pembuluh darah kita yang tadinya kaku, yang tadinya sempit, ini dengan teknologi laser dia akan kemudian menjadi lebih elastis dan akan terbuka, sehingga tekanan darah kita akan bisa terkendali. Kemudian juga untuk darah yang kental tadi, yang kolesterolnya tinggi, ini juga bisa dijaga supaya darahnya tidak kental kembali. Ya, jadi pemirsa nih, ayo terapkan pola hidup sehat dan kemudian bantu dengan teknologi laser. Pemirsa, apa yang dialami oleh Bu Milah ini bisa juga terjadi sama kita. Ya makanya harus kita jadikan sebagai pelajaran penting untuk mencegah stroke sekarang juga dengan mengendalikan 3 hal. Angka tensi, gula darah, dan kolesterol kita harus dijaga dalam angka yang normal. Jalankan 4 pilar pola hidup sehat dan gunakan teknologi laser untuk melengkapi gaya hidup sehat kita. Nah, alat kesehatan dokter laser ataupun Accu-Laser Ultimate ini sangat praktis pemirsa dan mudah digunakan. Kita bisa melakukan terapi di mana saja dan kapan saja. Cukup digunakan di garis pergelangan tangan kiri kita sebanyak 2 kali sehari. Dengan durasi 15 sampai dengan 60 menit, nanti sinar lasernya nih akan menyinari pembuluh darah nadi dan juga titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Nah, dokter laser maupun Accu-Laser Ultimate ini akan menstimulasi tubuh, mengoptimalkan produksi NO atau nitric oxide. Manfaatnya adalah untuk melenturkan dan melebarkan pembuluh darah. Ya, jadi bisa menurunkan tekanan darah dan bisa mencegah terjadinya agregasi trombosit dan darah kental. Pemirsa, jaga kesehatan tubuh kita sebelum terserang komplikasinya. Gunakan dokter laser maupun Accu-Laser dari Gogomol. Jadi silakan hubungi nomor yang ada di layar kaca Anda. Nanti call center kami akan membantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dan ada layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya. Pemirsa, produk dokter laser ataupun Accu-Laser Ultimate yang asli itu berkualitas, juga bermanfaat, bergaransi, dan terdaftar resmi di pemerintah. Hanya ada di Gogomol. Jadi ketika Anda ingat teknologi laser, ingat Gogomol. Oke? Pemirsa, Go Healthy belum selesai. Mari kita belajar sama-sama bagaimana caranya kita menjaga kesehatan. Ya, saksikan terus Go Healthy karena kami akan kembali setelah yang satu ini di sini di Go Healthy Cara Tepat Hidup Sehat. Didukung oleh penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Accu-Laser dan dokter laser hanya di Gogomol. Sehari-hari kita nggak luput dari polusi. Polusi di luar sana semakin lama semakin banyak. Kenapa? Makanya tubuh kita membutuhkan antioksidan. Antioksidan ini bisa kita dapat dari makanan-makanan yang kita konsumsi. Di antaranya adalah buah-buah sitrus, stroberi, blueberry. Selain itu, kamu juga bisa dapatkan di sayur-sayuran seperti bayam dan kol. Selain menambah antioksidan dengan mengkonsumsi makanan yang kaya antioksidan, jangan lupa gunakan teknologi laser agar membuat tubuh kamu menjadi lebih segar dan lebih prima.
Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Mari belajar dari kisahnya Mbak Mila. Narasumber kami kali ini usianya masih muda. Waktu terkena stroke usianya 33. Ya, Mbak Mila, betul ya? Iya. Sudah 2 tahun hidup dengan stroke. Sekarang sedang giat-giatnya untuk mengembalikan kondisi tubuhnya. Karena bayangkan saja, olahraganya rutin. Bahkan di tempat tinggalnya ini termasuk salah satu koordinator ya Mbak Mila ya? Iya. Setelah olahraga, aerobik, apa yang Mbak Mila lakukan? Habis aerobik setengah jam, terus sama teman kumpul di luar sanggar. Ya. Acara kemana nih kita hari ini sama ibu-ibu yang lain? Makan bakso, kalau enggak mie ayam. Kalau kita hitung-hitung ya, nggak berimbang kan. Kalau misalkan bergerak 20 menit, 30 menit, belum tentu juga bergeraknya bener ya. Yeah. Kadang-kadang ada yang cuma goyang-goyang aja ikutan gitu ya. Nah kemudian kita langsung tambahin aja makan bakso atau mie ayam. Terkejar nggak sih kalori yang masuk sama kalori yang keluar? Seimbang atau tidak? Anggap seimbang. Hati-hati juga nih, waktu kemudian kita jajan, berapa banyak nih garam yang ada di sana. Aduh. Buat orang-orang yang nggak punya hipertensi, paling nambahin aja, wah nggak seimbang, jadi ngebubuk dong ya. Tapi kalau buat orang yang punya hipertensi, waktu tambah garam sebegitu banyak, apa yang kejadian? Tensi naik langsung lagi. naik. Waktu kita nggak kuat gitu ya, bisa pecah pembuluh darahnya. Ini loh yang kejadian waktu misalkan tensi kita tinggi, kita punya bisul di pembuluh darah. Si bisul ini jadi kemudian pecah, keluar isi bisulnya. Apa yang kejadian? Dia langsung menyumbat pembuluh darah tersebut. Itu yang bikin stroke, karena kejadiannya di otak. Kalau misalkan kejadiannya di jantung, namanya serangan jantung. Itu yang kejadian sama Mbak Mila, kira-kira seperti itu. Cuman kan gini, untuk tahu kita punya bisul di pembuluh darah, pasti nggak kerasa ya. Tapi kita bisa mengecek sebetulnya tensi kita berapa. Ya. Waktu kita bisa tahu tensi kita berapa, kita bisa kemudian mengusahakan tensi itu tidak terlalu tinggi. 2 tahun dengan stroke, gimana rasanya Mbak? Sedih. Apa? Kenapa sedih? Sedihnya karena nggak bisa beraktivitas secara orang normal gitu. Apa yang paling ditakutkan sama Mbak Mila? Yang ditakutkan itu takut ditinggal suami, terus takut nggak ada umur, takut meninggal. Takut ditinggal suami. Tapi nggak terjadi kan? Enggak, alhamdulillah. Apa yang paling berat pada saat itu untuk melakukan kegiatan apa Mbak? Pas saat drop, ya pengen pipis aja digendong sama suami. Hal paling sederhana pun nggak bisa sendiri Nggak bisa. gitu ya? Terus pakai baju, pakai celana, dibantu sama anak, sama suami. Pas awal sakit 4 bulan, sama suami suruh belajar jalan di luar rumah, belum berani keluar karena minder, karena malu. Jalan juga masih dipapa sama suami. Pas di situ suami udah mulai kerja lagi, berusaha sendiri kalau habis sholat subuh. Nggak ada orang, bahkan itu juga sempat banyak yang hina. Menghina? Iya, ya menghina jalan saya jadi begini. Banyak nangis, banyak sedih. Tapi itu udah terlewati, alhamdulillah udah 2 tahun, sekarang udah mulai pulih gitu. Baik. Jadi saya sangat prihatin ya, terus terang apa yang tadi diceritakan oleh Mbak Mila. Ya, jangan putus asa. Ya. Ya, masih banyak cara, masih banyak upaya yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah dengan bantuan teknologi laser. Iya. Ya, teknologi laser ini, kalau Mbak Mila pernah dengar sinar laser, ya itu sinar laser itu yang digunakan untuk memperbaiki kualitas darah itu yang panjang gelombangnya dan warnanya yang memang khusus. Ya, jadi ada laser merah, ada sinar biru, dan ada sinar kuning. Nah, dengan teknologi laser ini atau dengan bantuan teknologi laser ini, maka darah-darah yang kental, ya misalnya pada Mbak Mila dengan kondisi kolesterol yang tinggi, ini akan dibuat darah itu menjadi tidak kental. Darah kental itu dengan bantuan teknologi laser, maka dia akan diuraikan dan dicegah untuk tidak kembali menggumpal. Dan ini akan mengalir pada seluruh area dari pembuluh darah yang ada dalam tubuh kita. Kemudian akan membuat sel-sel dalam tubuh kita bisa berfungsi dengan baik. Kemudian teknologi laser ini juga akan membantu dinding pembuluh darah yang kaku, yang tidak elastis lagi, yang kemudian menyempit, ini akan dibuat menjadi lebih elastis lagi dengan bantuan nitric oxide. Nitric oxide itu membuat pembuluh darah kita menjadi lebih elastis, lebih lentur, sehingga aliran darahnya akan menjadi lebih baik dan tekanan darah akan bisa terkendali dengan baik. Dan satu lagi, teknologi laser ini juga ada yang bisa dimanfaatkan untuk keluhan yang dirasakan oleh ibu, tangan kiri, kaki kiri, Kaku. masih kaku, masih sulit digerakkan. Betul. Ya, ini jangan dibiarkan, terus harus dilatih ya. Salah satunya juga bisa dengan teknologi NMES.
neuromuscular electrical stimulation. Jadi kayak gini nih Bu, jadi ada, kan ototnya ada yang lemah ya Bu ya, Iya. Ya, karena memang udah kena stroke Yang kan. kiri lemah. Jadi si otot ini akan dirangsang kembali gitu ya, supaya nanti nih di otak itu mengerti ada sinyal. Nah, ada sinyal ke otak. Ini nggak digerakkan ya Bu ya, dia digerakkan karena oleh alat tersebut. Dia kasih sinyal ke otak bahwa otot ini masih bisa, masih hidup, supaya nanti otak kita kembali gitu memberikan sinyal kepada tangan kita supaya tangannya bisa bergerak lagi seperti dahulu ya, dan juga kakinya juga demikian. Ini bisa langsung ditempelkan seperti ini nih. Ini Namanya tempelkan di tangan NS. kiri ibu nanti nih. Iya. Yang lemah kan yang kiri ya Bu ya? Yang kiri. Nah, Nah. dirangsang tuh. Satu lagi kalau berhubungan sama stroke nih pemirsa, alat yang sama ini juga ada tambahan alatnya yang kemudian ditempel dimasukkan ke dalam hidung. Namanya intranasal. Intra artinya di dalam, nasal tuh artinya hidung. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam hidung gitu ya. Maksudnya apa? Supaya sirkulasi darah di otak kita, di kepala kita nih semuanya berjalan dengan baik. Apalagi kalau pernah stroke, supaya apa yang kita kejar adalah pencegahan jangan sampai stroke berulang. Hati-hati Mbak Mila, pemirsa di rumah, orang-orang yang sudah pernah kena stroke itu punya resiko lebih tinggi untuk kena stroke berulang. Jadi kita harus jaga tensinya, semuanya harus dijaga, plus tambahannya gunakan teknologi laser. Salah satunya dengan yang tadi dikatakan dimasukkan ke dalam hidung, bisa bantu juga untuk sakit kepala, untuk sinusitis. Jadi sirkulasi di otak ini diharapkan berjalan dengan baik. Supaya Mbak Mila lebih semangat lagi dan yakin akan teknologi laser bisa membantu meningkatkan kesehatan kita pasca serangan stroke ya. Nah pemirsa, mari kita simak tayangan yang satu ini. Punya keluhan pertama kali stroke, tangan kanan dan kaki kanan tidak bisa digerakkan. Sekarang alhamdulillah sudah bisa aktivitas normal, 99% normal. Nah Mbak Mila, kami juga punya tayangan, ini gabungan kolase dari narasumber-narasumber yang pernah datang ke Go Healthy. Sama-sama seperti Mbak Mila punya stroke juga. Dan setelah menggunakan teknologi laser, kita bisa melihat langsung bagaimana perubahannya ke arah yang lebih baik. Mungkin kenal dengan Bapak yang satu ini karena beliau sangat terkenal di kalangan pecinta stroke. Iya. Siapa ini? Pak Suhadi. Pak Suhadi. Betul, Pak Suhadi. Pak Suhadi ini salah satu orang yang bisa dijadikan sebagai motivator ya. Iya. Dan inspirator orang kalau stroke bisa sembuh ternyata, betul? Iya. Seperti ini vokalis band namanya Ibnu, vokalis El Kasih, harus pakai kursi roda, sekarang sudah mulai bisa terapi jalan. Bicara pun enggak bisa. Ya, enggak bisa berbicara sama sekali, jadi harus menggunakan alat gitu kan ya. Tapi kita lihat banyak yang bisa kembali pulih. Kalau mereka bisa, Mbak Mila juga bisa. Harus bisa. Semangat, Mbak! Harapannya apa nih, Mbak Mila? Pengen sembuh, pengen bisa kerja aktivitas lagi, pengen punya buka usaha warung gitu. Ya pokoknya intinya jangan pernah patah semangat, Iya. terus usaha supaya bisa kembali pulih ya Mbak ya. Iya. Oke, nah pemirsa, stroke ini memang penyakit yang berat. Ya, penyakit yang bisa merenggut, merubah kehidupan kita 180 derajat. Memang berat, tapi stroke bukan akhir dari segalanya. Karena masih ada upaya yang bisa kita lakukan ya untuk kembali pulih. Salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi laser. Nah pemirsa, AccuLaser Ultimate ini merupakan pelopor alat kesehatan yang dilengkapi dengan dua teknologi, yaitu teknologi low level laser dan teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat. Nah, lasernya ini bermanfaat buat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan buat Anda yang punya masalah diabetes, hipertensi, dan kolesterol, ya dipakai. Supaya apa? Supaya masalahnya bisa teratasi, komplikasinya bisa kita hindari. Nah, sementara itu teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation ini bermanfaat buat menjaga, juga menguatkan dan memelihara massa otot kita nih. Ya, ini disarankan buat Anda penderita stroke yang mengalami kelemahan pada bagian tubuh, kiri atau kanan. Harapannya ketika otot dan syaraf distimulasi, dirangsang, nanti akan terbantu perbaikan ataupun fungsinya menjadi lebih baik. Nah, NMES ini memang bukan hanya buat penderita stroke saja, tapi dibutuhkan buat kita semua yang masih sehat. Ingat, mencegah masih jauh lebih mudah, lebih murah daripada mengobati. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mendapatkannya? Sederhana sekali, hubungi nomor ini pemirsa. Nanti akan ada tim dari call center kami yang membantu Anda ya untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Nah, jika Anda sudah punya
dokter laser ataupun AccuLaser Ultimate, Anda boleh berkonsultasi dengan dokter jika dibutuhkan. Gratis ya. Ingat pemirsa, produk dokter laser maupun AccuLaser Ultimate yang asli itu berkualitas, juga bermanfaat, bergaransi dan terdaftar di pemerintah. Hanya ada di GoGo Mall ya. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser, ingat AccuLaser, ingat GoGo Mall. Terima kasih buat narasumber Mbak Mila, sehat selalu. Semoga perbaikannya bisa lebih cepat, pulih kembali seperti sebelum dulu terkena stroke ya. Juga praktisi kesehatan Mbak Lula, terima kasih. Mas Boy Abidin juga terima kasih, dan juga terima kasih buat Anda pemirsa setia Go Healthy ya. Oleh karenanya kami ingin menjadi lebih baik dalam waktu demi waktu. Karenanya kami meminta Anda mengirimkan kritik atau saran, disampaikan melalui alamat email di bawah ini. Ya, terima kasih telah menjadi keluarga besar Go Healthy dalam setiap harinya. Sehat selalu, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Go Healthy Cara Tepat. Hidup sehat, sampai jumpa.